Harga Huawei Watch Fit 1,4 jutaan saat video ini tayang. Walau kemarin sebenarnya ada flash sale di Shopee dan sempat harganya hanya 1,1 juta saja. Update harga dan link pembelian nanti ditaruh di deskripsi video. Setelah beberapa hari pakai, saya puas dengan produk ini dan cukup banyak kelebihan yang berguna bagi saya pribadi. Isi paket penjualan ada stiker serial number, kertas petunjuk, kertas garansi, kabel charger model magnet, jadi untuk ngecas tinggal ditempel saja. Langsung saja kita bahas hal-hal yang saya suka dan pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, untuk pakai Watch Fit, apakah harus punya ponsel Huawei? Jawabannya tidak. Watch Fit bisa digunakan dengan ponsel dari merek apapun selama pakai OS Android 5.0 atau iOS 9.0 atau yang lebih baru. Hanya saja ada beberapa fitur yang tidak tersedia jika sobat pakai iPhone. Misalnya tidak ada musik controller dan watch face terbatas jika digunakan di iOS. Jadi memang lebih maksimal kalau dipakai di Android. Di video ini saya pakai BlackBerry K1 dengan OS Android 7. Saya suka desain watch fit dengan bentuknya yang persegi panjang jadi terkesan lebih slim. Ini perbandingan dengan Amazfit GTS. Ini perbandingan dengan Mi Band 5 biar ada gambaran kurang lebih ukurannya seberapa. Punya saya warna orange dengan case warna rose gold. Saya pilih warna ini karena saya pikir nggak terlalu banyak yang pilih, tapi ternyata saya salah. Hampir semua reviewer yang bahas Watch Fit produknya itu warna orange. Tapi memang bagus sih menurut saya. Bagian belakang terbuat dari plastik dan ada sensor detak jantung serta konektor charger magnet. Sedangkan case terbuat dari metal, kemungkinan aluminium. Ada satu tombol di bagian kanan untuk menyalakan layar. Saya suka layarnya sedikit melengkung jadi terasa lebih natural saat usap layar. Tahan air 5 atm artinya aman dipakai berenang tapi tidak untuk menyelam dalam. Talinya terasa lembut dan nyaman, bisa dilepas dengan mencongkel pin di bagian belakang. Layar pakai jenis AMOLED dan masih jelas terlihat di luar ruangan. Kita bisa ganti pakai foto sendiri untuk wallpapernya. Yang saya suka adalah kita bisa pasang beberapa foto dan setiap kali layar mati lalu menyala kembali dia akan ganti foto. Jadi tidak bosan. Kita bisa juga ganti foto dengan cara tap di layar. Kita bisa install tema yang lain dari aplikasi Huawei Health atau kesehatan. Dan kerennya tema yang bisa diinstal di Watch Fit itu jumlahnya banyak jadi nggak perlu bolak-balik install untuk mengganti tema. Ini saja saya sudah install sekitar 30-an. Apakah ada fitur always on screen? Ada. Di jam ini namanya standby watch face. Ada 6 pilihan watch face always on seperti yang terlihat di layar. Semuanya terlihat sederhana untuk menghemat baterai. Kalau pakai watch face always on, daya tahan baterai hanya menjadi 3-4 harian. Kalau tidak pakai, daya tahan baterai bisa 7-9 harian. Saya suka pakai yang ini karena terlihat simple dan elegan serta bisa terlihat dengan jelas. Tapi kalau kamu tidak puas dengan tampilan yang sederhana, bisa pakai fitur screen on. Dengan fitur ini kita bisa tetap menyalakan layar sampai 20 menit dan bebas pakai watch face manapun, termasuk watch face yang ada animasinya dan penuh dengan warna. Setelah 20 menit layar akan mati dan kalau mau nyalakan selama 20 menit lagi, kita mesti aktifkan kembali fitur screen on. Fitur ini cocok untuk kamu yang mau pamer foto pacar. Tapi tentu saja efek sampingnya baterai akan jadi sangat boros. Saya suka dengan fitur sleep monitor yang akurat, ini fitur yang penting untuk saya. Di Watch Fit kita bisa lihat langsung total waktu tidur, termasuk detail lama tidur di malam hari dan siang hari. Kalau mau lebih detail lagi, bisa buka aplikasi health atau kesehatan di ponsel. Saya suka ketika lagi workout, kita masih bisa kontrol musik player. Fitur kontrol musik khusus untuk Android ya, tidak tersedia di iOS. Apakah ada GPS? Ada. Kita bisa olahraga tanpa bawa handphone sama sekali. Fungsi GPS untuk merekam rute latihan seperti ini contoh hasil latihannya. GPS ini tidak untuk navigasi seperti Google Maps. Keren ya, untuk fitur running di Watch Fit kita bisa aktifkan Smart Companion sebagai pembanding. Kita bisa sesuaikan dengan pace atau kemampuan kita. Jadi seakan-akan kita sedang berlari bersama teman. Yang merah adalah kita, sedangkan yang biru adalah AI sebagai pembanding. Semakin kita tidak bisa menyesuaikan pace atau ritme atau lebih lambat dari yang ditentukan di awal, akan semakin jauh jarak antara kita dengan pembanding. Lebih detail tentang fitur ini dibahas pada review lengkapnya ya.
Ada juga fitness course dan running course. Jadi kita diberikan petunjuk harus melakukan gerakan apa dan kita tinggal ikuti gerakan yang ada di layar. Awalnya saya anggap sepele fitur ini, tapi ternyata setelah dicoba ternyata berguna juga. Kalau di Watchfit kamu tidak ada pilihan fitness course, update dulu aplikasi health atau kesehatan di ponsel, lalu setelah itu update firmware Watchfit. Karena punya saya saat baru datang juga belum ada fitur ini. Versi firmware Watchfit di video ini adalah versi 1.0.0.52. Apa bisa connect ke Strava? Tidak bisa atau saya tidak tahu caranya. Hanya ada pilihan Google Fit dan MyFitnessPal. Watchfit ada fitur SpO2 untuk mengetahui kadar oksigen darah. Saya sebelumnya tidak terlalu peduli dengan fitur ini, tapi sejak ada kasus happy hipoksia, tampaknya fitur ini menjadi cukup penting. Dikatakan kalau kadar oksigen di bawah 90% maka kita perlu waspada. Tapi fitur ini tidak bisa dijadikan standar alat kesehatan ya, hanya sebagai referensi saja. Apakah ada sensor magnet atau kompas, altimeter, dan barometer? Jawabnya nggak ada. Kalau mau yang ada fitur kompas, alti, dan baro bisa lirik Amazfit GTS yang saat ini harganya di kisaran 1,6 jutaan. Apakah bisa angkat telepon? Tidak bisa. Jam ini hanya memberikan notifikasi kalau ada telepon masuk dan hanya ada pilihan untuk tolak panggilan. Tidak support notifikasi WhatsApp call. Ini tidak terjadi di Watchfit saja, tapi di semua smartwatch saya dengan merek yang lain juga nggak support WA call. Hanya ada notifikasi setelah miss call saja. Tapi kalau untuk notifikasi pesan WhatsApp bisa diterima dengan baik dan normal. Apakah ada fitur shutter kamera? Ada kalau ponsel kamu adalah keluaran Huawei yang menggunakan OS EMUI 8.1 atau yang lebih baru. Tapi karena saya pakai HP BlackBerry, jadi fitur shutter kamera tidak ada. Kalau fitur yang lainnya ada. Untuk fitur lainnya bisa dilihat di layar. Kesimpulannya, saya suka dengan Huawei Watch Fit dan produk ini cukup direkomendasikan. Harga 1,4 juta mungkin terasa sedikit mahal, tapi karena produknya ini masih relatif baru, kemungkinan kalau harga sudah stabil akan dijual dengan kisaran 1,2 jutaan. Dan kalau kamu kemarin dapat waktu flash sale dengan harga 1,1 juta, maka kamu cukup beruntung karena dengan harga segitu kamu sudah dapat jam dengan fitur kesehatan yang baik. 4 hal yang paling menarik dari produk ini adalah yang pertama, sleep monitor yang akurat jika dibandingkan dengan brand lain di kisaran harga yang sama. Yang kedua, sudah built-in GPS jadi nggak perlu bawa handphone untuk rekam rute latihan. Desain yang menarik serta build quality-nya bagus. Dan fitur screen on yang bisa menyalakan layar sampai 20 menit adalah fitur yang asik untuk dimiliki. Sebenarnya ada hal-hal detail lain yang membuat saya suka dengan produk ini, tapi nanti kita bahas di review lengkapnya saja ya. Kekurangan Watchfit yang saat ini saya temukan hanya satu, yaitu tidak ada kompas atau sensor magnet. Tapi berhubung saya selalu bawa handphone kemanapun, jadi ya kekurangan ini tidak terlalu signifikan, setidaknya bagi saya pribadi. Semoga bisa berguna untuk seseorang dan terima kasih sudah menonton. I'm here. I'm here.